Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bagus Aditya Hermawan, NIM 312410382, kelas I241C. Dalam video ini, saya akan menjelaskan flowchart, diagram zero context, tabel normalisasi 123, terus ada ERD, kamus data, info, dan UI dari sistem informasi lelang. Langsung saja, di sini yang pertama ada flowchart. Flowchart terdapat admin, lelang, sistem, dan peserta lelang. Dimulai dari admin login ke dalam sistem, lalu menerima data dari sistem dan mengolah data yang sistem kirim. Selanjutnya itu ada pelelang. Pelelang terlebih dahulu registrasi akun, login ke dalam sistem, input barang yang akan dilelang, dan menentukan harga dan waktu lelang tersebut. Nah, registrasi akun tersebut nanti disimpan ke dalam sistem. Terus ada peserta lelang. Peserta lelang juga sama, registrasi akun terlebih dahulu, terus login ke dalam sistem. Setelah itu input barang yang ingin dilihat atau yang terdaftar. Terus setelah melihat barang akan mengajukan penawaran. Nah, setelah itu ada sistem. Sistem ini tadi kan menyimpan data dari pengguna. Terus menyimpan data barang yang diinput sama pelelang tadi. Lalu ngirim ke admin. Setelah itu dia akan menampilkan barang lelangnya ke peserta lelang tadi. Nah, terjadi kan proses penawaran. Apabila proses penawarannya dengan harga tinggi, maka akan dilanjutkan ke proses penyimpanan penawaran. Kalau harganya rendah dari yang lain, maka akan ditolak. Terus sistem akan menentukan apakah waktunya habis atau tidak. Kalau tidak, proses penawaran masih terus berlanjut sampai menemukan harga yang tertinggi. Kalau waktunya sudah habis, maka sistem menentukan pemenangnya itu siapa, lalu akan menampilkan pemenangnya dalam bentuk laporan. Selesai. Itu dari flowchart sistem informasi lelang. Selanjutnya di sini ada diagram zero dan diagram level 1. Dimana yang pertama ini ada diagram zero, yaitu ada satu proses dari sistem informasi lelang, terdapat admin, pelelang, dan peserta lelang. Nah, yang pertama ini ada pelelang. Inputnya itu dia memberi harga lelang, terus daftar barang yang ingin dilelang, dan mengirim barang lelang kepada peserta lelang. Nah, outputnya itu dia menerima hasil uang dari lelang tersebut. Selanjutnya ada peserta lelang. Peserta lelang ini dia inputnya itu dapat melihat barang, terus menawar barang yang dilelang. Outputnya yang akan diterima itu dia menerima barang lelang ketika peserta tersebut memenangkan lelang tersebut. Selanjutnya itu ada admin. Admin ini dia inputnya kelola data peserta, terus kelola data pelelang, dan data barang. Outputnya dapat mengelola dan melihat daftar lelang tersebut. Selanjutnya ada diagram level 1. Di sini terdapat 7 proses. Dimana proses yang pertama di sini ada registrasi pelelang. Mohon maaf itu salah penulisannya, harusnya pelelang bukan peserta lelang. Pelelang registrasi akun terlebih dahulu. Setelah registrasi, data akan tersimpan ke dalam storage, lalu akun akan diverifikasi oleh sistem. Proses yang kedua itu ada input barang. Input harga, pelelang menginput harga barang, terus upload fotonya, terus memberi nama dari barang tersebut.
data barang tersebut akan disimpan ke dalam storage. Nanti admin akan verifikasi barangnya terlebih dahulu. Apabila memenuhi syarat, maka barang akan disetujui. Proses ketiga ada pemenang lelang disetujui. Nah, ketika proses penawaran terjadi dan telah selesai, maka pelelang akan menerima laporan siapa pemenang dari lelang tersebut. Datanya dapat dari storage. Nanti storage tersebut akan dikirim oleh sistem kepada pelelang. Selain ada proses keempat, yaitu olah data barang. Nah, pelelang dapat mengolah data barang. Data tersebut dari input barang ini. Input barang bisa ganti namanya, terus upload foto baru, dan lainnya. Terus ada proses kelima, yaitu registrasi peserta lelang. Nah, peserta lelang registrasi akun terlebih dahulu, sama seperti pelelang tadi. Datanya akan tersimpan, lalu akan diverifikasi oleh sistem. Proses keenam yaitu melihat barang. Peserta dapat melihat barang yang ingin ditawarkan. Nah, itu datanya diterima dari file barang lelang. Nanti dari file barang lelang akan dikirim ke peserta lelang. Selanjutnya itu proses menawar barang. Nah, peserta lelang ini dapat menawar barang. Apabila peserta lelang menang, maka datanya akan tersimpan ke dalam storage, lalu dikirim ke proses ketiga, yaitu pemenang lelang, yang diketahui nanti oleh admin lelang dan juga peserta lelang. Itu dari diagram zero dan diagram level 1. Selanjutnya di sini ada tabel normalisasi. Terdapat 3 tabel, yaitu tabel normal 1, tabel normal 2, dan tabel normal 3. Langsung saja, yang pertama ada tabel normal 1, yaitu dari keseluruhan sistem informasi lelang ini. Memiliki atribut ID lelang, nama lelang, peserta lelang, nomor KTP, alamat, nomor telepon, harga tawar, nama barang, kode transaksi, kode user, harga barang, jumlah barang, dan harga awal. Lanjut ke tabel kedua. Nah, di tabel kedua ini sudah terpecah menjadi beberapa tabel, dan di tabel ini juga atributnya sudah memiliki primary key pada masing-masing tabel. Tabel pertama itu ada tabel pelelang, memiliki atribut ID pelelang sebagai primary key, nama pelelang, nomor KTP, alamat, nomor telepon, nama barang, harga barang, dan jumlah barang. Tabel kedua itu ada tabel barang, atributnya kode barang sebagai primary key, nama barang, harga awal, dan harga tawar. Selanjutnya ada tabel transaksi lelang, memiliki atribut kode transaksi, tanggal lelang, ID pelelang sebagai primary key, ID peserta lelang sebagai primary key, harga awal, harga tawar, dan jumlah barang. Dan yang terakhir ada tabel peserta lelang, memiliki atribut ID peserta lelang sebagai primary key, nama pelelang, nomor KTP, alamat, dan nomor telepon. Itu dari tabel normal 2. Selanjutnya ada tabel normal 3. Nah, tabel normal 3 ini setelah memiliki primary key tadi di tabel 2, di nomor 3 ini memiliki yang namanya juga foreign key dan relasi setiap antar tabelnya. Yang pertama ini ada peserta lelang, itu dia realisasinya ke tabel barang. Nah, dari tabel barang ini dia akan dikirimkan ke transaksi lelang apabila proses tawar menawar telah terjadi dan selesai. Nah,
Dalam tabel transaksi lelang ini terdapat Frankie, yaitu kode transaksi. Dan terakhir ada peserta lelang. Nah, jadi relasinya ini dari tabel pelelang itu ke tabel barang. Dari tabel barang akan direlasikan ke transaksi lelang apabila proses dari lelang tersebut terjadi dan telah selesai. Dari transaksi lelang maka akan dikirim kepada peserta lelang kalau itu selesai. Kalau belum, dari peserta lelang ini nanti transaksi dari proses tawar menawarnya nanti akan dikirim ke peserta lelang lagi, dan seterusnya. Selanjutnya ada ERD atau Entity Relationship Diagram, merupakan diagram yang menggambarkan hubungan antar tabel dalam suatu sistem. Memiliki 3 simbol, yaitu ada simbol entity, relationship, dan cardinality ratio. Di sini contohnya yaitu dari sistem informasi lelang. Di sini ada peserta lelang menawar bid 1 untuk Weni, artinya peserta lelang dapat menawar dalam beberapa bit, artinya lebih dari 1 bit. Lalu di sini ada pelelang upload informasi barang dan barang, artinya pelelang dapat mendaftarkan barang yang ingin dilelang lebih dari 1, misalnya lebih dari 2, 3, 4 dan seterusnya. Selanjutnya ada bid, lelang, dan transaksi, artinya dalam beberapa bit dapat melakukan banyak transaksi tertentu. Selanjutnya yang terakhir ada transaksi, informasi hasil, dan pemenang. Nah, dari transaksi tersebut, dari banyak transaksi dapat dimenangkan oleh satu pemenang. Misalnya saya memasang 3 bit, dari ketiga bit tersebut saya mendapatkan semuanya dengan harga tertinggi. Selanjutnya ada Comes Data. Comes Data itu merupakan kumpulan informasi dari database berupa tipe data. Nah, sebagai contoh di sini ada tabel peserta. Nah, tabel peserta ini gunanya untuk menyimpan data dari pihak peserta pelelangan tersebut. Nah, di sini di tabel peserta ini memiliki 4 atribut. Nah, ini ada ID peserta, nama peserta, alamat, dan nomor telepon. ID peserta ini fungsinya sebagai primary key, yaitu kode unik untuk membedakan antara peserta satu dengan peserta lainnya, jadi tidak tertukar. Meskipun namanya sama, dengan ID yang berbeda maka dapat dibedakan. Terus ada nama peserta. Nama peserta ini untuk menyimpan nama peserta tersebut. Selanjutnya ada file alamat. Nah, ini berfungsi di mana alamat ini menyimpan data alamat dari mana si peserta tersebut berasal. Terus ada file nomor telepon. Nomor telepon ini berfungsi untuk menyimpan nomor telepon si peserta agar ketika dibutuhkan atau memberikan informasi suatu hal dapat dihubungi. Itu dari kamus data sistem informasi lelang. Terus selanjutnya ada HIPO atau hierarki input proses output. Sini saya telah membuat sistem informasi lelang. Dalam proses inputnya, input data peserta, input data barang, input data pelelang, dan input data bit untuk melakukan proses penawaran. Selanjutnya ada proses. Proses ini meliputi validasi data, proses lelang, pencatatan bit, harga tertinggi, dan update status lelang. Yang terakhir ada output. Output meliputi informasi lelang, daftar bit, data barang, data pemenang,
status lelang dan laporan untuk siapa penang dari lelang tersebut. Selanjutnya ada user interface. User interface ini sebagai visual antarmuka ketika aplikasi tersebut telah dibuat. Nah, di sini saya menggunakan gambar. Di sini ada dashboard dari sistem informasi lelang, berisikan data pelelang, ada total pesertanya, ada barang yang dilelang, ada bit yang masuk ada berapa, terus ada transaksinya, jumlah transaksi. Di pelelang ini terdapat data peserta, data barang, pelelangan, bit penawaran, transaksi, dan laporan. Selanjutnya pada bagian data peserta. Nah, di sini berisi data peserta yaitu ID-nya, nama, email, nomor HP. Nah, dapat diedit dan dihapus. Berhubungan di sini saya masih memakai dashboard dari admin. Selanjutnya ada halaman data barang. Data barang berisi ID barang, terus nama barangnya, harga barangnya, dan kategori barangnya. Selanjutnya ada data pelelang. Data barang di sini berisikan ID pelelangnya, barang yang dilelang, harga awalnya berapa, dan bid tertinggi dari barang tersebut. Statusnya masih aktif atau tidak. Selanjutnya ada bid penawaran. Bid penawaran ini berisi ID bidnya, terus pesertanya siapa, terus barang yang dilelang, dan harga bid. Selanjutnya ada halaman transaksi. Nah, di sini halaman ketika pelelangan telah selesai atau terjadi. Berisikan ID, terus pemenang lelang, terus total bayar yang harus dibayarkan oleh pemenang lelang, dan statusnya sudah lunas atau belum. Dan yang terakhir itu ada laporan. Nah, di sini berisikan laporan ke seluruh sistem, total pelelangannya, dan hasil dari pendapatan lelang tersebut. Mungkin itu saja penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.